Pada saat itu Rasulullah mengirimkan pasukan Muslim untuk ekspedisi militernya di wilayah Syam, untuk menaklukkan Kekaisaran Bizantium Romawi. Hal ini dilatar belakangi oleh para utusan Rasulullah banyak yang dibunuh oleh pembesar Romawi. Sahabat sekaligus sepupu beliau yaitu Ja'far bin Abi Thalib ditunjuk sebagai komandan perang kedua jika Zaid bin Haritsah gugur. Berangkatlah 3.000 pasukan Muslim ke wilayah Syam, sampai di wilayah Mu'tah, pasukan Muslim dihadang oleh tentara Romawi yang berjumlah 200.000 pasukan. Pertempuran pun tak terelakkan di tengah gemuruhnya suara derap kaki dan debu mengepul ke angkasa terdengarlah suara membahana, suaranya meninggi mengalahkan gemuruhnya derap peperangan, ternyata yang sedang berdendang itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Wahai surga yang kudambakan mendiaminya, harum semerbak baunya, sejuk segar air minumnya, tentara Romawi telah menghampiri liang kuburnya, terhalang jauh dari sanak keluarganya, kewajibankulah menghantamnya kala menjumpainya. Tentara Romawi terpukau menyaksikan gerakan Ja'far bin Abi Thalib, ia bergerak seakan-akan sepasukan tentara, setiap musuh yang mendekati ditebasnya dengan cepat namun mengepungnya ketat hingga Ja'far bin Abi Thalib kewalahan. Ja'far bin Abi Thalib tidak diberi kesempatan untuk bernafas, panji Islam tetap dipegang dengan erat, sementara pedangnya terus bergerak kian kemari, setelah terpojok musuh menebas tangan kanannya sampai putus. Sebelum panji Islam jatuh ke tanah, ia kemudian langsung meraih panji tangan kirinya, musuh kemudian menebas tangan kirinya dengan cepat, panji Islam dikepit dengan pangkal lengan ke dadanya. Darah mengucur dari sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak mengadu, wajahnya tetap tenang sebab detik-detik ini sudah dinantikan sejak lama. Ja'far bin Abi Thalib tak akan menyerahkan panji Islam jatuh ke tangan musuh kecuali kalau dia telah gugur, sampai pada akhirnya Ja'far bin Abi Thalib menemui kesyahidahnya. Di waktu jasadnya telah kaku panji Islam masih tetap dikepitnya di dada, ketika kabar syahidnya Ja'far bin Abi Thalib sampai di telinga Rasulullah. Rasulullah tak kuasa menahan air matanya jatuh dari pipi yang mulia itu. Kemudian Rasulullah mendatangi rumah Ja'far bin Abi Thalib untuk menjumpai Asma binti Umais. Sementara itu Asma binti Umais melihat kedatangan Rasulullah ke rumahnya dengan wajah yang terlihat sedih. Ketika Rasulullah sampai di rumahnya Asma, beliau meminta untuk memanggil anak-anak Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah bercengkrama dengan anak-anak Ja'far, beliau merangkul mencium dengan derayan air mata. Lalu Asma binti Umais bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Ja'far?" Rasulullah menjawab, "Benar, Ja'far telah syahid pada hari ini." Mendengar jawaban Rasulullah, keceriaan Asma hilang seketika. Ia tidak kuasa menahan air matanya yang mengalir sangat deras.